Di dunia yang dipenuhi suara, seringkali keputusan paling berbahaya justru dibuat dalam keheningan. Tidak ada ledakan, tidak ada headline besar, tidak ada kerumunan marah. Hanya tanda tangan, beberapa lembar dokumen, dan ruang rapat yang tertutup. Kita hidup dalam masa di mana dampak terbesar terhadap hidup manusia bukan datang dari perang atau wabah, tetapi dari kebijakan global yang tampak biasa saja, kebijakan yang efeknya tak terasa dalam seminggu. Tidak dalam setahun, tapi diam-diam mengubah arah peradaban puluhan tahun kemudian. Tanpa kita sadari, keputusan masa lalu telah membentuk dunia yang kita tinggali hari ini. Video ini tentang kebijakan sunyi yang perlahan berubah menjadi badai. Awalnya, semua terlihat sempurna. Pemerintah melonggarkan aturan, bank tumbuh semakin besar, dan investasi membanjiri pasar global. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa keputusan tak terlihat berbahaya ini sedang menyimpan bom waktu. Produk finansial baru lahir, rumit, penuh risiko, dan nyaris tak dipahami siapapun. Dalam diam, risiko itu membengkak. Hingga akhirnya 2008 meledak. Inilah tragedi dari sebuah kebijakan yang terlihat sepele. Dunia butuh 2 dekade untuk melihat akibatnya. Pada tahun 2000, teknologi dianggap sebagai masa depan manusia. Tidak ada yang ingin menghambatnya. Regulasi longgar, ruang inovasi dibuka selebar-lebarnya. Menurut para pemimpin, ini adalah langkah modern. Tetapi mereka lupa, data adalah kekuatan baru. Sedikit demi sedikit, perusahaan teknologi tumbuh menjadi kekuatan global. Mereka menguasai informasi, opini publik, hingga pola perilaku kita. Dampaknya baru terasa setelah 10-15 tahun. Polarisasi politik, manipulasi algoritma, dan hilangnya privasi. Tidak ada perang, tidak ada ledakan. Hanya data dan satu ketergantungan yang kita bangun tanpa sadar. Pemerintah di seluruh dunia ingin rakyatnya hidup lebih baik. Listrik harus murah. Transportasi harus terjangkau. Maka subsidi besar untuk bahan bakar fosil diberikan bertahun-tahun lamanya. Tapi subsidi ini membuat dunia enggan berubah. Energi bersih kalah kompetitif. Industri fosil semakin kuat. Sekarang, puluhan tahun kemudian, barulah kita membayar harganya. Krisis iklim yang tak terbendung. Bagi sebagian pemerintah, air dianggap sesuatu yang bisa dikelola swasta. Efisiensi, keuntungan, modernisasi, tidak ada yang salah. Sampai perusahaan mulai menguasai sumber air itu sendiri. Bertahun-tahun berlalu, harga air naik, akses menurun, konflik meningkat. Kini, lebih dari 1 miliar orang menghadapi krisis air, dan semua berawal dari sebuah kebijakan yang terlihat normal. Bagi pemerintah, mengatur jumlah penduduk adalah strategi. Ada yang membatasi kelahiran, ada pula yang memaksanya. Tapi kebijakan populasi adalah kebijakan paling lambat efeknya. Dampaknya mungkin baru terasa setelah 30 hingga 50 tahun. Ketika generasi menua, ekonomi melemah, dan bangsa mulai kehabisan tenaga kerja. Banyak perjanjian dagang internasional ditandatangani tanpa perhatian publik. Tapi perjanjian kecil bisa mengubah nasib jutaan orang. Pabrik lokal kalah saing. Industri strategis berpindah ke negara lain. Dan ketergantungan tiba-tiba menjadi masalah nasional. Semua terjadi bertahun-tahun setelah tinta perjanjian itu mengering. Investasi asing selalu terlihat menggiurkan. Jalan baru, pelabuhan megah, infrastruktur modern. Siapa yang menolak? Tapi ketika kontrak dibuat, banyak negara tak menyadari bahwa mereka telah memasuki permainan panjang. Diplomasi utang. Puluhan tahun kemudian, cicilan membengkak. Aset strategis dijadikan jaminan, dan sebuah negara mendapati dirinya tidak lagi bebas membuat keputusan. Intervensi militer internasional selalu datang dengan janji menjaga stabilitas. Tapi,
Sejarah menunjukkan hal sebaliknya. Kehampaan kekuasaan melahirkan kelompok ekstrem baru. Konflik membesar, generasi berikutnya mewarisi kekacauan. Dan dampaknya terasa hingga hari ini. Dalam dunia global, kebijakan bukan hanya milik pemerintah. Setiap keputusan sekecil apapun menciptakan bayangan panjang yang menjangkau masa depan. Kita mungkin tidak melihat akibatnya hari ini. Kita mungkin tidak merasakannya tahun depan, tetapi dampaknya akan selalu datang karena kebijakan paling berbahaya bukanlah yang keras dan mencolok, melainkan yang diam-diam mengubah dunia dari dalam. Sejarah selalu mencatat bahwa keputusan paling kecil dapat mengubah nasib seluruh peradaban. Kisah ini hanyalah satu potongan kecil dari misteri yang jauh lebih besar. Jika kamu ingin mengikuti channel ini, tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Episode selanjutnya akan membuka bab yang lebih gelap.